Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat sallallahu alaihi amma ba'du. Jemaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Yang pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia pada kita. Yang kedua, kita senantiasa bersolawat pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, izinkan saya menyampaikan kultum tausiah dengan judul keutamaan bulan Ramadan. Bagaimana yang diminta oleh PKM sudah ada judulnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, begitu banyak keutamaan di bulan suci Ramadan ini. Begitu banyak kebaikan-kebaikan yang dicurahkan Allah kepada kita. Namun demikian beberapa yang ingin kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi diri saya dan umumnya bagi jamaah sekalian. Yang pertama, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Bahkan ada peristiwa nanti yang sering diperingati, yaitu peringatan Nuzulul Quran. Dalam Al-Quran sebagai kelanjutan dari Al-Baqarah 183, kemudian dilanjutkannya itu adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya Al-Quran. Hudan lin-nasi, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dan sebagai pembeda, sebagai petunjuk dari Al-Quran itu kepada kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maka di bulan ini perbanyaklah kita membaca Al-Quran, perbanyaklah mengkaji Al-Quran, perbanyaklah mendengarkan Al-Quran, perbanyaklah kita menyetel yang berkaitan dengan Al-Quran. Silakan, baik itu yang berupa murotal, berupa tafsir, berupa kajian-kajian tematik, saintik dan sebagainya. Satu huruf Al-Quran akan mengandung minimal 10 kebaikan. Satu huruf. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf, maka minimal 190 kebaikan. Itu di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini pahalanya, kebaikannya tidak dibatasi. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah. Apa itu barokah? Apa itu berkah? Yaitu ziyadatul khair, kebaikan yang senantiasa bertambah. Siapa yang tidak menjadi lebih baik di bulan suci Ramadan ini? Insya Allah tidak ada, kecuali orang-orang tertentu yang memang tidak ingin menjadi baik. Begitu keberkahan diturunkan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari maghrib di bulan suci Ramadan, awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Hampir semua masjid-masjid, musola-musola, tempat-tempat sholat tarawih dipenuhi oleh orang-orang, oleh kaum muslimin untuk melaksanakan sholat tarawih. Antara lain, ini adalah bukti nyata dari keberkahan. Belum lagi keberkahan-keberkahan yang lain
kebaikan-kebaikan yang lain di bulan suci Ramadan ini yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Eman-eman kalau bulan Ramadan ini berlalu dengan begitu saja tanpa kita meraih keberkahan yang banyak. Jadikan diri kita lebih baik, keluarga kita lebih baik, pribadi kita lebih baik, semuanya menjadi lebih baik. Ketiga, bulan Ramadan ini adalah bulan kesabaran. Puasa adalah merupakan latihan kesabaran paling tinggi. Bagaimana tidak, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, kita menahan lapar dan haus yang mungkin biasanya hitungan jam, hitungan menit kita sudah makan, sudah minum, sudah ngemil dan sebagainya. Ini adalah kita dilatih kesabarannya. Maka dari itu kita jadikan sabar ini sebagai penolong bagi kita. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan wasta'inu bis-sabri was-salat. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Ini yang akan menolong kita, karena kesabaran kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan. Kemudian yang keempat, jemaah sekalian, bulan Ramadan ini dibuka pintu surga sedemikian luas, sedemikian lebar. Maka Rasulullah dalam hadisnya menyampaikan, ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Surga terbuka begitu lebar. Kenapa kita tidak mau untuk menyambanginya? Kita tidak mau mendekatinya. Naif sekali. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan dibukanya pintu surga. Berbahagialah sahabat-sahabat sekalian, jamaah sekalian yang bisa mau menunaikan puasa di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kelima, di bulan ini ada malam yang tidak ada malam di bulan yang lain, yaitu apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar atau malam kemuliaan adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kira-kira kalau dihitung dengan tahun itu ya 83 tahun. Jarang yang bisa mencapai umur 83 tahun. Dan kebaikan itu adalah nyata. Allah tidak mungkin akan menyelisihi janjinya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, manfaatkanlah. Mari kita berburu, mengejar, menjemput malam kemuliaan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kemudian yang keenam, jemaah sekalian, bulan ini dikabulkannya doa-doa. Maka dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa, tentang Al-Quran, itu disampaikan, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakanlah bahwasanya aku ini dekat. Allah itu dekat. Maka berpesan, ud'uni astajib lakum. Mohonlah kamu sekalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Doa apa yang kita tidak disembadani dikabulkan oleh Allah? Tidak ada. Semua doa dikabulkan. Cuma kadang-kadang doa kita serius apa tidak? Mungkin doanya dalam bentuk yang lain. Doanya bisa ditunda, doanya sebagai kifarat dosa dan lain sebagainya. Ini perlu pembahasan dalam doa itu sendiri. Dan selama orang berpuasa, itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Berdoalah di samping waktu-waktu mustajab doa yang lain. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, diampuninya dosa-dosa. Dosa susah diampuni kalau kita tidak mohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Di bulan Ramadan ini Allah sedemikian mudah mengampuni dosa-dosa kita. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau ditanya kita, siapa yang tidak punya dosa? Tidak ada yang ngacung. Siapa yang dosanya sedikit? Insya Allah tidak banyak yang ngacung. Kalau ditanya siapa yang dosanya banyak? Banyak yang ngacung. Tapi kita ingin masuk surga. Dosanya banyak tapi ingin masuk surga. Nah ini
Di bulan Ramadan ini kita bisa memanfaatkannya. Bukan berarti kita berbuat dosa gampang dosa, bukan. Tapi mungkin karena kekhilafan, kesalahan kita, kemudian kita ini berdosa tanpa disengaja, dan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati, jangan ragu-ragu, di bulan Ramadan ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, jemaah sekalian, di bulan Ramadan ini adalah bulan berbagi. Mari kita berbagi sebanyak-banyaknya. Bisa jadi orang kaya itu kalah berbagi dengan orang miskin. Seperti disampaikan oleh Gus Baha itu. Orang miskin itu punya 20.000, enteng sedekah 50%-nya, Pak. 10.000, enteng sekali. Tapi orang kaya punya 1 miliar, berat sekali, dia akan menyumbangkan berapa, separohnya berarti 500 juta. Jadi jangan ragu-ragu kita berbagi di bulan suci ini. Kalau perlu ditulis pakai banner yang besar di rumah, tiada hari tanpa berbagi. Boleh dalam bentuk uang, dalam bentuk makanan, dalam bentuk seteguk air pun kita cukup untuk berbagi kepada sesama. Ya, banyak lebih banyak dan ikhlas lebih baik daripada sedikit tidak ikhlas. Itu prinsipnya. Jadi kita upayakan untuk berbagi di bulan suci. Inilah jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sekedar untuk menjadi renungan bagi kita, menyemangati spirit kita di bulan suci Ramadan ini, dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.